Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlawanan di Bali. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pemerintah kolonial mulai menjalani kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekadar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang di Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda, di antaranya dengan Raja Bandung 28 November 1842, Raja Karangasem 1 Mei 1843, Raja Buleleng 8 Mei 1843, Raja Klungkung 24 Mei 1843, dan Raja Tabanan 22 Juni 1843. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya, I Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Sigaraja dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga, sekitar 7 km sebelah timur Sigaraja. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain: yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden. Dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Pada tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. 5 orang opsir dan 74 serdadu dapat ditewaskan. Ditambah lagi 7 opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Raja Buleleng diikuti I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jimpiring menyingkir ke Karangasem, tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Demikianlah pemaparan saya tentang materi perlawanan di Bali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.